Thierry Henry kritik kinerja Mikel Arteta di Arsenal. Thierry Henry dukung Arsenal rekrut Julian Alvarez. Arsenal mendekati finalisasi transfer Martin Zubimendi. Benjamin Sesko ingin klub yang bisa maksimalkan potensinya. Tanpa gelar, tapi kini Arsenal kaya raya. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Thierry Henry kritik kinerja Mikel Arteta di Arsenal. Thierry Henry mengkritik kinerja Mikel Arteta yang ia sebut tak memberikan dampak signifikan bagi Arsenal dalam 3 musim terakhir. Alasannya, trofi terakhir yang diraih Arsenal adalah Piala FA pada tahun 2020 saat Mikel Arteta menjalani musim pertamanya sebagai pelatih. Sejak saat itu, klub belum kembali memenangkan trofi utama, menjadikan musim 2024-2025 sebagai musim kelima berturut-turut tanpa gelar. Musim ini, Arsenal tersingkir lebih awal dari Piala FA setelah kalah adu penalti dari Manchester United di babak ketiga. Mereka juga gagal melaju ke final Piala AFL dan Liga Champions. Masing-masing disingkirkan oleh Newcastle United dan Paris Saint-Germain di babak semifinal. Meski tersingkir, pencapaian di Liga Champions merupakan yang terbaik bagi Arsenal di Eropa sejak 2009. Meskipun mereka kembali gagal mencapai partai final, sesuatu yang terakhir mereka capai pada 2006. Menanggapi situasi ini, Thierry Henry yang memperkuat Arsenal selama 8 tahun antara 1999 hingga 2007, menyatakan bahwa tim seharusnya sudah menunjukkan hasil nyata atas perkembangan di bawah kepemimpinan Mikel Arteta. Saya tidak mengatakan kecewa terhadap Arsenal, tetapi wajar jika orang mulai mempertanyakan apa yang telah dilakukan tim ini. Kata Thierry Henry dalam podcast Stick to Football, saya mengerti bahwa pada awalnya Anda datang dan itu bukan tim Anda. Anda membutuhkan setidaknya 3 atau 4 jendela transfer untuk mengubah semuanya sesuai keinginan. Butuh waktu dan manajer harus diberi kesempatan untuk menerapkan visinya. Selama 3 tahun terakhir, Arsenal berada dalam posisi yang seharusnya memungkinkan mereka meraih setidaknya 1 trofi atau mencapai final. Thierry Henry dukung Arsenal rekrut Julian Alvarez. Legenda Arsenal Thierry Henry mendorong mantan klubnya untuk merekrut striker Argentina Julian Alvarez yang kini bermain untuk Atletico Madrid sebagai solusi utama lini depan musim depan. Alvarez disebut Henry sebagai salah satu nomor 9 favoritnya saat ini. Favorit saya saat ini adalah Julian Alvarez, ujar Henry dalam acara Stick to Football. Dia bisa menekan, bermain panjang, pendek, apapun. Lihat saja tendangan bebasnya yang luar biasa itu. Dia bisa menahan bola sendiri, bermain di banyak turnamen, dan tidak pernah mengeluh lelah. Henry memang belum yakin transfer ini bisa terwujud musim panas ini. Namun, ia percaya Arsenal butuh striker tajam untuk bersaing di papan atas Premier League. Apakah mungkin merekrut Alvarez? Saya tidak tahu. Tapi dia pemain yang sangat saya sukai. Tambahnya, dengan musim baru di depan mata, desakan agar Arsenal merekrut striker top semakin kuat. Apakah Julian Alvarez akan jadi solusi ideal seperti yang diyakini Henry? Semua kini bergantung pada keputusan manajemen The Gunners di jendela transfer mendatang. Arsenal mendekati finalisasi transfer Martin Zubimendi. Arsenal selangkah lagi mengamankan jasa Martin Zubimendi dari Real Sociedad setelah sang gelandang dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis. Transfer ini tinggal menunggu 1 tahapan akhir sebelum rampung, dengan semua dokumen telah disiapkan oleh kedua klub. Menurut laporan BBC Sport, The Gunners telah menyepakati klausul pelepasan senilai 51 juta pound sterling, menandai keseriusan mereka dalam memperkuat lini tengah untuk musim mendatang. Keputusan Arsenal mendatangkan Zubimendi tidak lepas dari kebutuhan mereka akan kedalaman skuad, khususnya di lini tengah. Thomas Partey menjadi andalan musim ini, tetapi manajer Mikel Arteta ingin memastikan ada opsi berkualitas lain. Terlebih mengingat Partey belum menandatangani kontrak baru. Kehadiran Zubimendi akan menambah kekuatan sekaligus memberikan fleksibilitas karena ia mampu bermain baik sebagai gelandang bertahan maupun di posisi lebih ofensif.
Benjamin Sesko ingin klub yang bisa maksimalkan potensinya. Benjamin Sesko, striker muda berbakat asal Slovenia, menjadi pusat perhatian menjelang bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 21 tahun ini mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan klub yang mampu memaksimalkan potensi terbaiknya di tengah ketertarikan dari dua raksasa Premier League, Arsenal dan Chelsea. Dalam wawancara dengan media Jerman Sport One saat sedang berada di Brazil untuk laga persahabatan pasca musim melawan Santos, Benjamin Sesko menyampaikan pandangannya tentang masa depan. Klub Leipzig telah banyak memberi saya dan terus memberi saya setiap hari. Ini adalah klub yang hebat untuk berkembang, ujar Sesko. Namun, ia juga menambahkan di masa depan saya ingin bermain untuk klub yang cocok dengan saya, yang bisa memunculkan versi terbaik saya. Itu yang paling penting. Mengenai kemungkinan transfer musim panas ini, Sesko masih bersikap terbuka. Saat ini saya masih bermain di RB Leipzig, jadi saya jalani hari demi hari. Jika transfer terjadi, ya terjadi. Jika tidak, ya tidak. Tambahnya, menurut source yang cukup trust at MC Great Mike, Leipzig kabarnya minta 93 juta pounds untuk yang mau merekrut Sesko. Tanpa gelar, tapi kini Arsenal kaya raya. Meski gagal meraih gelar musim 2024-2025 menjadi tonggak sejarah finansial bagi Arsenal, meraih keuntungan pertama sejak 2018 dan untuk pertama kalinya menembus pengeluaran skuad sebesar 500 juta pound sterling atau setara 10 triliun rupiah. Di saat para penggemar Arsenal masih meratapi apa yang bisa saja terjadi, keluarga Kroenke justru merayakan sebuah keberhasilan lain, kesuksesan finansial Arsenal yang belum pernah terjadi sebelumnya di era kepemilikan Stan Kroenke. Musim ini Arsenal mencatat kemajuan besar di Eropa, mencapai semifinal Liga Champions untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Keberhasilan ini mendatangkan pemasukan hampir 100 juta pound dari UEFA. Di Premier League, mereka kembali finish sebagai runner-up untuk ketiga musim berturut-turut, menyamai rekor tertinggi sepanjang sejarah Liga Inggris. Namun secara finansial, perbedaan antara posisi pertama dan kedua sangatlah kecil, hanya sekitar 2 hingga 3 juta pound. Jumlah itu bahkan dianggap tidak signifikan bagi Stan Kroenke yang lebih fokus pada keberlanjutan finansial jangka panjang. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!